Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang dengan iman percaya. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Kami percaya akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dengan kekuatan-Mu, kami akan dimampukan menghadapi setiap tantangan pergumulan kehidupan kami. Kami percaya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkaraku dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Aku percaya pertolongannya, ya dan amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu.
Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman, Bapa, tuntun langkah jalan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Mazmur 46. Ada 12 ayat, kita baca keseluruhannya. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Bapak Ibu, Mazmur 46 merupakan salah satu mazmur nyanyian Sion yang isinya merayakan kehadiran Allah di Yerusalem, kota kudus. Kemungkinan besar mazmur ini ditulis ketika bangsa Israel menghadapi ancaman militer musuh-musuhnya. Pada bait pertama, pemazmur menyatakan bahwa Allah merupakan tempat perlindungan dan kekuatan yang selalu siap dan mampu menolong dalam kesesakan umatnya. Dengan demikian, umat Israel tidak perlu takut, tidak akan takut menghadapi apapun. Bahkan di ayat 3 dan 4, seandainya bumi kacau balau oleh bencana, mereka tidak akan takut. Karena Allah menjadi tempat perlindungan dan kekuatan. Pada bait kedua, mulai dari ayat 6, Allah digambarkan memberi perlindungan pada umatnya yang ada di dalam kota. Biasa kota berkubu, berbenteng, bila menghadapi serangan musuh, mereka mengisolasi kota itu. Persediaan makanan dan air sangat penting bagi kota yang diisolasi. Umumnya kota yang diisolasi tidak mendapatkan cukup makanan dan air minum, dan akhirnya kelaparan dan menyerah. Tetapi kota Allah dikatakan bagaikan aliran air yang terus mengalir. Pertolongan selalu ada di saat-saat yang kritis. Artinya dikepung bagaimanapun dengan masalah, umat Allah terpelihara karena sumber daripada kehidupannya ada di tengah kota itu. Ada air mengalir. Tuhan mencukupkan kebutuhan umatnya. Di ayat 8 dan 12 menekankan perjanjian Allah dengan bangsa Israel sekaligus menekankan kasih karunia Allah pada Yakub, seorang yang sebetulnya tidak layak, tetapi Tuhan memberi kasih karunia-Nya. Lalu di bait ketiga menekankan tentang otoritas Allah. Dia menyatakan perintah untuk menghentikan peperangan.
Perintah untuk berdiam dan fokus kepada Tuhan yang memiliki otoritas. Karena Allah tidak merancangkan dunia sebagai medan peperangan. Mazmur ini menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber pertolongan yang bisa diandalkan oleh orang-orang percaya. Tidak ada satu pihak pun dan satu keadaan pun yang sanggup mengalahkan kita. Sekarang apa aplikasinya bagi kehidupan kita? Kalau boleh saya katakan, apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi masalah? Seperti konteks daripada Mazmur ini saat bangsa Israel, kota Yerusalem menghadapi musuh yang mengepung. Yang pertama, mendekatlah pada Tuhan. Semakin kita mendekat pada Tuhan, kita akan semakin mengalami ketenangan jiwa. Yang kedua, hadapilah setiap pergumulan persoalan kita dalam campur tangan Tuhan. Karena Tuhan memiliki 1001 cara untuk memberi jalan keluar atas segala pergumulan kita. Karena Dia adalah sumber. Lalu yang ketiga, gunakanlah setiap kesulitan hidup, pergumulan, masalah sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam iman percaya. Sebagai kesempatan untuk Tuhan berkarya dalam diri kita. Allah Roh Kudus membentuk karakter-karakter kita. Tuhan lebih tertarik untuk membentuk karakter kita dibanding membuat hidup kita nyaman. Oleh karena itu, seringkali Tuhan izinkan pergumulan masalah untuk membawa kita mendekat kepadanya dan Dia membentuk kita sedemikian rupa. Makin percaya, makin mengandalkan Tuhan, makin berserah dan bergantung kepada Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan dalam keperkasaan dan kelemah lembutannya. Menolong setiap pergumulan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru pagi ini. Engkau berfirman bahwa Engkau adalah penolong yang setia, kota benteng umat-Mu. Atas segala pergumulan, persoalan kehidupan, Engkau memelihara kami. Engkau menolong kami. Dan setiap kami melibatkan Engkau Tuhan. Engkau membuat jalan bagi setiap pergumulan hidup kami. Dan kami dapat menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Kekuatan-Mu, keperkasaan-Mu, dan kasih setia-Mu menjamin kami dalam ketenangan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Engkaulah kota benteng kami. Padamu kami bersandar, padamu kami berserah. Tuhan memberkati. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau beri kekuatan, pertolongan Tuhan. Engkau memberi hikmat untuk kami dapat mengerjakan tugas-tugas kami sepanjang hari ini, sehingga ada hasil yang dicapai. Usaha pekerjaan umat-Mu Tuhan berkati, tidak ada yang berkekurangan tapi berkelimpahan. Bukakan jalan, beri pekerjaan, beri rezeki-Mu melalui pekerjaan yang Engkau berikan, sehingga umat Tuhan berkelimpahan di dalam Tuhan. Berkati masa depan umat-Mu, berkati keluarga-keluarga dalam kerukunan keharmonisan, kebahagiaan yang terpancang, memberi kesaksian bagi dunia. Umat Tuhan diberkati, hidup dalam kerukunan dan kasih sayang. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Semangat saudara. Tuhan penolong kota benteng kita.